kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum untuk banyak orang. Untuk semua orang yang nonton. Bukan untuk pembacaan pribadi, bukan untuk dirimu sendiri ya. Jadi silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip, jangan dilewat-lewatin ya. Kalian tonton dari awal hingga akhir, pastikan kalian masuk ke dalam cerita kali ini. Oke. Temanya apa Bunda? Seperti biasanya saya tanpa tema ya. Kita serahkan kepada semesta sepenuhnya. Ya, jadi kartu yang lompat ataupun yang terbuka sendiri itu yang saya bacakan. Oke, kita mau tanyakan semesta temanya apa? Yuk kita lihat. Semoga kali ini banyak yang ketarik energinya, energi kamu, energi dia, energi permasalahan kamu dan dia mungkin. Sehingga video ini menjadikan video yang bermanfaat untuk kamu ya. Kita lihat siapa seseorang yang kamu pikirkan. Silakan pikirkan seseorang yang mungkin kamu ingin tahu. Mungkin kamu sedang mencari solusi tentang hubungan kamu bersama si dia. Fokuskan kepada dia, fokus juga ke kartunya tapi tetap rileks ya. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Serahkan kepada Tuhan, semoga ada petunjuk baik hari ini. Si dia seseorang yang kamu pikirkan. Orangnya pintar. Pintar apa Bunda? Kamu sesuaiin aja. Pintar apa ya? Yang jelas ilmunya banyak ya. Dia mungkin adalah seseorang yang suka pengetahuan-pengetahuan baru. Selalu tertarik dengan hal-hal baru. Orangnya cerdas ya, cerdas. Tapi orangnya itu tidak banyak pergerakan, terutama menuju ke kamu ya. Mungkin dalam hubungan dia hanya sibuk mencari tahu, mencari hal-hal yang sifatnya untuk dirinya sendiri. Mungkin banyak energinya tersita ke sana. Dan saya lihat ke kamu kurang ya, ke kamu kurang banyak stucknya, banyak diemnya. Orangnya bukan orang yang fast moving ya, cepat jigap gitu, enggak, fast moving kayak barang aja ya. Oke, bentar, ini dulu. Oke, di sini ini lebih banyak orang baru di dalam hidup kamu teman-teman ya, orang baru ya, bukan orang lama. Oke. Dia adalah orang yang cukup hangat sebenarnya, walaupun sering stuck. Orangnya cukup hangat dan secara mungkin kayaknya orangnya berdarah panas. Orangnya mungkin libidonya tinggi. Nafsuan Bunda ya mungkin. Coba saya lihat lagi siapa sih dia. Oke. Orang ini kalau suruh milih tentang hubungan atau tentang kerjaan atau hobi-hobi dia lebih milih hobi. Ya, lebih milih hobi, lebih milih kegiatan yang dia tekuni. Tuh. Orangnya rajin sih. Lanjut ya. Oke. Orangnya itu punya ide-ide kreatif. Ya. Ide kreatif, punya banyak ide kreatif. Tapi kalau soal gerak kurang ya, ide aja. Ide aja. Kalau untuk mewujudkan biasanya mesti lelet. Lanjut ya. Oke. Ya. Orangnya terlalu banyak pertimbangan. Ya, orang ini bukan tipikal orang yang sat-set cepat ya, cepat berpikir, cepat menindaklanjuti. Enggak, lebih banyak mikir, mempertimbangkan ya. Orang ini memang bukan orang yang kuat dengan beban. Biasanya kalau dia banyak beban, tambah bingung ya. Bukan mencari solusi tapi hanya bingung.
Nah, itu orangnya ya. Jadi silakan kamu sesuaikan apakah ini si dianya kamu yang sedang kamu pikirkan saat ini. Kalau tidak, jangan terlalu dipaksakan. Kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Dari apa yang saya sampaikan atau dari kartu yang keluar ini, mungkin tidak semuanya bisa cocok karena ini adalah energi banyak orang ya. Jadi kamu ambil bagian-bagian yang cocok saja. Yang tidak cocok abaikan. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Orang ini ya, kisahnya sama kamu seperti apa? Orangnya kan stuck ya, banyak mikir aja ya, banyak pingin, tapi untuk bergerak jarang. Bagaimana cerita kamu dan dia? Kita lihat. Bisa ini cerita kamu yang ketarik, mungkin sebagian ketarik di sini ada ya, sebagian mungkin nggak ada. Ada semua memang cocok plek-ketiplek atau malah nggak ada yang cocok sama sekali. Kamu ambil yang cocok-cocok saja. Karena ini pembacaan general. Kalau pembacaan personal gimana Bunda? Nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Kita lihat. Ini yang terbuka. Oke. Orang ini kan pinter ngomong ya, ilmunya banyak. Kadang-kadang kamu itu ingin ya, mungkin pernah ada kalanya kamu sama dia itu ada di fase komunikasi lancar ya. Maka dari itu mungkin kamu banyak mendapatkan masukan dari dia, banyak dia memberikan selain masukan mungkin motivasi-motivasi. Jadi seakan-akan kamu kalau dia sudah mulai nggak komunikasi sama kamu, mulai merenggang atau mungkin mulai jarang, kamu seakan-akan nunggu gitu loh. Kok tumben ya? Lanjut ya. Oke. 2. Pakai nggak? Pakai nggak? Pakai ya. Pakai aja ya. Nggak usah wis. Bentar. Saya mau pakai minyak lagi. Dragonfly, ada change, ada perubahan komunikasi, perubahan sikap mungkin, jadi lebih banyak stuck ya, jadi kamu banyak menunggu-nunggu dia. Saya lihat orang ini seperti love bombingnya oke ya, tapi kemudian mengendur ya, di awal aja, oke-nya waktu awal-awal. Jadi kamu ketemu orang ini, orang baru ya, anggap saja orang baru, bukan orang lama. Awalnya oke, kemudian mengendur pola komunikasinya. Bahkan di sini ada yang silent treatment, ada yang mengabaikan kamu, ada yang hubungannya cuma sebentar, kemudian selesai, ada yang pergi meninggalkan. Oke, padahal kamu sudah terlanjur nyaman karena dia enak diajak omong ya, nyaman buat kamu. Ada di sini kamu yang kecarian dia ya, banyak sekali ya. Kartunya itu tebel, sulit. Oke. Di sini kadang-kadang kamu sampai mencari tahu tentang dia ya, kadang-kadang kamu mengingat-ingat, kenapa ya, kok dia seperti ini ya, apa aku punya salah apa, kok dia berubah seperti ini, apa yang sedang dia sibukkan, apa dia sibuk ya, banyak spekulasi yang kamu pikirkan tanpa kejelasan ya, sehingga kamu frustrated in a relationship ya. Kenapa kok seperti ini sih ya? Jadi kamu seperti nggak percaya diri. Apa aku punya salah? Apakah dia menemukan kekurangan di dalam diriku, kemudian dia nggak bisa terima ya? Oke. Dan itu melekat sekali teman-teman, saya lihat. Oke. Karena dia pun mungkin di awal pernah janji, pernah buat komitmen kamu berdua ya.
mau deket, mau saling support, mungkin apapun itu ya. Sehingga kamu di sini proses untuk gimana ya? Aku berusaha melupakan dia ya, melepaskan ini, atau saya tunggu Bunda ya. Coba saya lihat, kenapa sih sebenarnya dia kok stuck seperti ini? Apa yang terjadi pada dirinya? Yuk kita lihat. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya sehingga dia berubah seperti ini? Komunikasi nggak baik-baik lagi, atau bahkan ada yang blokir? Emang sebenarnya kenapa? Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga berkah untukmu. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube ya, itu hanya berupa potongan-potongan. Silakan kalian tonton selengkapnya di YouTube, dan jangan lupa pula kalian subscribe ya, follow di platform yang lain, subscribe di YouTube, dan dukung channel saya ya dengan like, share, juga komen. Jangan lupa bunyikan tanda notifikasinya. Saya ucapkan salam kenal untuk yang baru saja gabung. Salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja? Silakan kalian tulis di komentar. Salam kenal ya, selamat bergabung. Yuk. Apa yang terjadi pada dirinya? Dia pesimis sama hubungan ini. Kenapa tiba-tiba pesimis? Bukankah dia pernah berjanji atau berkomitmen, atau paling tidak dia pernah mengatakan bahwa mungkin dia nyaman sama kamu, dia suka sama kamu, begini dan begono, tapi kenapa dia pergi? Yuk kita lihat. Yuk. Saya lihat mungkin ada kebingungan ya. Dia pesimis. Apa yang membuat dia pesimis? Karena dia bingung ya. Apa yang dia bingungkan, itu yang perlu kita tahu. Apa sih sebenarnya yang dia bingungkan? Oke, Three of Wands. Ada di sini jarak ya. Jarak, ada juga seakan-akan kau sulit untuk dijangkau. Mungkin ada kepesimisan tentang dirinya sendiri, mungkin tidak percaya diri atau apapun itu ya. Lanjut, mungkin dia memandang kamu terlalu tinggi jika dibandingkan dengan dirinya. Lanjut ya teman-teman ya. Oke, di sini dia sangat kepikiran ternyata setelah dia tidak berkomunikasi sama kamu. Rupanya dia juga stres. Apakah stresnya itu karena dia rindu Bunda? Atau apa? Coba kita lihat. Wow, karena dia ternyata punya rasa yang besar ke kamu. Kalau rasa besar, harusnya dia segera ke saya Bunda, bukan hanya stuck seperti ini. Kita lihat lagi. Kenapa dia tetap stuck? Karena di sini ada cinta bersegi, artinya antara kamu sama dia ada orang lain. Orang lain ini bisa siapapun, bisa pasangan, bisa bos, bisa keluarga, atau hal lain ya, bisa pekerjaan juga. Sementara di sini dia itu sulit untuk bisa menyeimbangkan antara kamu dengan hal lain tersebut ya. Hal lain ya, ini bisa tentang orang lain, atau hal lain itu bisa pekerjaan atau keluarga atau apapun. Jadi ternyata setelah dia nyemplung sama kamu ya, masuk ke dalam hubungan bersama kamu, deket sama kamu, baru dia terpikirkan ya. Harusnya dipikirkan dari awal Bunda, ya itu seharusnya. Tapi banyak di dunia ini yang tidak sesuai seharusnya ya, termasuk orang ini. Lanjut. Oke. Dia masuk dulu kemudian bingung. Ya, kalau soal keinginan sama kamu sebenarnya ada ya. Seperti orang ingin menuju satu tujuan ya, ternyata nggak jadi ya. Karena apa? Karena kebimbangan. Kebimbangannya apa aja Bunda? Yaitu tadi ada hal lain yang memang mungkin dia juga berat, nggak, sehingga tidak bisa fokus hanya kepadamu. Apakah dia ada orang lain Bunda? Coba saya lihat. Kita lihat. Tapi kalau memang kalian masuk ke dalam cinta bersegi dan kalian tahu itu, tanpa kita lihat dari kartu, harusnya kamu tahu bahwa memang ada orang lain di antara kalian ya. Jadi tidak perlu diambil hati kalau memang kalian sudah tahu. Ini untuk yang memang masih ingin tahu apakah ada orang lain ya. Kita lihat dulu orang lain dulu ya, hubungannya apa, nanti kita lihat siapa dia. Orang lain itu ada enggak?
sebagian ya, karena ini banyak orang kan, tidak semuanya ya, tidak semuanya itu memang ada orang lain. Itu hanya pemikiran kamu yang mungkin secara ya, pemikiran, persepsi atau mengira-ngira ya, seperti yang saya bilang tadi, kamu agak overthinking ya, nerka-nerka, apakah begini, apakah begitu. Salah satunya ini adalah energi, mungkin energi kamu yang berpikir seperti itu. Sudah aku toto rapi-rapi. Apakah ada orang lain? Ya. Despair, lebih banyak karena sangkaan kamu. Ya, tapi kalau memang itu yang kau alami adalah memang benar-benar dia menghadirkan orang lain, ada orang lain di antara kamu sama dia, ya sudah, abaikan saja. Mungkin ini energi orang lainnya nggak tahu ya, dan cuman overthinking ya, overthinking apakah dia ada orang lain. Ya, coba saya lihat. Oke. Ada di sini sosok seseorang maskulin, bisa cowok bisa cewek, tapi saya kecenderungannya ke cowok ya. Aku nggak tahu pengaruhnya apa. Mungkin ini juga orang lain yang berpengaruh ya, berpengaruh terhadap hubungan kamu sama dia. Ada dua, ada juga sosok seseorang yang major, bisa usianya lebih tua, bisa sepantaran ya. Tapi kalau memang lebih muda ya, ada sosok maskulin lagi ya. Tapi secara pemikiran itu dewasa atau tua, energi tua ya. Apalagi ini, oke, bad health. Apakah ada orang lain? Mungkin ada orang-orang yang sakit membutuhkan dia, atau saya lihat juga di sini yang paling banyak bukan dia ada orang lain, tapi lebih kepada kamu. Entah kamu berpikiran atau memang sudah nyata ya, itu dari pikiran kamu yang saya lihat itu. Kamu meyakini dia ada orang lain ya. Kamu sesuaikan saja. Family room. Ada di sini yang pihak lain adalah keluarga ya. Kemudian pihak mantan ada. Ya. Kemudian saya melihat orang yang memang sangat butuh bantuan dia. Silakan kamu sesuaikan ya. Jadi kalau rame-rame seperti ini memang pastinya ya energinya campur aduk. Ceritanya pasti nggak cuma satu. Saya membacakan, kamu menonton, dan kamu menyesuaikan, ambil yang cocok saja. Repot bunda, bingung, iya pasti, yang baca juga bingung. Sebaiknya kamu nonton video ini jangan terlalu diambil hati ya teman-teman. Jangan dianggap bahwa bacaan ini hanya untuk kamu, karena saya baca untuk banyak orang. Jadi kalau untuk dibacakan kamu sendiri, silakan personal reading, hanya fokus ke permasalahan kamu. Ya, caranya nanti ya, bukan di general seperti ini. Kalau personal reading antara pembaca tarot sama yang menanyakan harus berhadapan. Sekarang nggak perlu kita ketemu, ada video call ya. Jadi kalau baca tarot di saya secara pribadi, kita video call, itu ketemu langsung dengan saya, pertanyaannya bebas. Oke, kita lanjut. Nah, orangnya sudah pesimis seperti ini. Kalau kamu menunggu-nunggu orang yang seperti ini, ada hal lain yang dia fokuskan selain kamu, memang repot ya. Terus mau dia apa? Apakah dia ingin dia pesimis sama kamu, sudah pesimis ya, berarti dia kenapa dia nggak mengakhiri saja ya. Ada di sini yang memang menggantung secara komunikasi, mungkin lelet ya. Ada yang benar-benar blokir. Kalau blokir teman-teman, bisa dipastikan memang orang ini tidak ingin terhubung sama kamu, logis toh ya. Kalau orang sayang sama kamu, nggak mungkin blokir ya, walaupun dia tidak bisa ya terhubung sama kamu secara intens ya, mungkin dia akan memberitahu ya, minimal itu kalau dia memang peduli sama perasaan kamu. Tapi orang ini nggak, bingung sendiri, melupakan bagaimana kamu menunggu, bagaimana kamu berharap ya. Berarti orang ini ego, hanya mementingkan urusannya sendiri tanpa memperdulikan perasaan kamu. Oke, saya lihat dia punya rencana atau keinginan untuk paling tidak lah ya, menoleh ke arah kamu, bukan hanya ke urusannya sendiri. Coba saya lihat, adakah energi yang seperti itu? Kita lihat. Masih adakah energi dia ke kamu? Itu aja ya.
Berarti dia itu cuman palsu ya? Nggak mesti ya, mungkin di awal sih semuanya baik-baik saja, mungkin keadaan berubah, bisa juga saya lihat ada yang sakit, saya nggak tahu siapanya dia ada di sini, atau dianya sendiri yang mulai bimbang. Lebih banyak dianya sendiri yang bimbang, karena PDW ya, bimbang dengan dirinya sendiri. Coba saya lihat, apakah masih ada energi dia ke kamu? Masih ada ya. Apa energi dia ke kamu? Masih ingin ke kamu? Loh, ada yang aneh. Udahlah, lupakan. Tapi masih bingung? Apa yang dia bingungkan sehingga dia tidak segera menuju ke kamu? Keinginan masih ada ya. Oke. Karena satu sisi dia masih punya perasaan ke kamu ya, tapi mungkin situasi kondisi tidak mendukung. Ingin ada, tapi untuk melakukan pergerakan segera ke kamu masih belum ya. Saya lihat kesungguhannya kurang, walaupun dia ingin, dia masih punya rasa ke kamu. Saya lihat karena dia di sini adalah orang yang mungkin kepercayaan dirinya memang kurang, sehingga repot ya. Kalau orang sudah pesimis duluan, mau bergerak serba bingung ya. Yang nunggu ini yang repot ya, sakit semua. Oke. Ya. Mohon maaf teman-teman, saya melihat di sini beberapa dari seseorang ini yang kamu tunggu, dia punya permasalahan secara mental ya, kepercayaan diri, kekhawatiran berlebih dan lain sebagainya. Ya. Kalau soal perasaan dia masih besar ke kamu, oke. Tapi pesimisnya lebih besar. Keinginan kamu masih ada, tapi apakah ini ingin disegerakan? Saya kira tidak. Karena dia masih bingung, terutama untuk yang masuk ke dalam cinta segitiga, hatinya masih ke kamu, tapi untuk melangkah lebih lanjut, dia masih bingung. Terus gimana dong? Kapan? Dia keinginan itu kapan keinginannya dia wujudkan? Saya tidak mau membaca hal-hal yang kedepannya akan terjadi apa, kapan terjadi. Ya, saya tidak mau memenuhi ego klien yang ingin dibacakan soal wewenangnya Tuhan, jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi, akan terjadi, kapan terjadi, akan terjadi apa, nggak mau. Kehamilan, kelahiran, nggak mau. Ya, itu kuasanya Tuhan mutlak. Yang tanya tidak beriman, yang menjawab apalagi, ya, menuruti. Jadinya sesat berjamaah, ya. Terus buat apa tarot? Jangan main tarot dong ya. Nah, kamu pikir tarot apa, Rek? Ya, tarot bukan. Tidak semuanya. Kalau saya nggak saya pakai untuk itu ya. Tarot ya tarot, tapi ya jangan melewati batas ya. Jangan lancang-lancang sama urusannya Tuhan. Ya, saya merasa walaupun saya baca tarot, saya juga bertanggung jawab atas moral kalian. Itu aja. Kalau yang nggak mau dijaga moralnya ya wis ya. Mungkin tidak cocok dengan prinsip saya. Nggak ada masalah. Setiap orang berhak memilih. Oke? Jadi teman-teman kembali lagi untuk melihat bagaimana dia ini. Ya, orang yang stuck mungkin blokir. Kapan dia buka blokir? Nggak tahu. Nggak mau jawab. Ya. Kapan dia datang ke saya? Ya, nggak mau jawab. Nah, terus apa yang bisa dijawab? Saya cuma jawab yang sesuai aja ya, kapasitas manusia untuk menjawab ya. Dan tidak menggoyahkan akidah ya. Yang jelas dia ingin ya. Apakah keinginan ini segera diwujudkan atau enggak? Kalau saya lihat belum. Ya.
Karena apa? Saya melihat energi dia yang seperti ini, yang banyak stucknya, banyak bingungnya, apa-apa dipikir terlalu dalam, kemudian dia nggak pede. Terus kamu nungguin orang yang kayak gini, ya, nggak lumutan dah kamu, gitu. Jadi kamu ambil sikap. Antara kamu tidak perlu menunggu, ya kalau memang terjadi ya udah ya. Kamu tidak perlu khawatir dengan hal yang belum terjadi, nanti kapan. Terus sampai kapan aku menunggu? Ya sesuai batas kemampuan kamu, ya. Kalau kamu masih sabar, tunggu aja, nggak ada masalah kok, ya. Tapi kalau kamu mulai nggak sabar, nunggu dia, capek, ya jangan. Ngapain kamu menyiksa dirimu menunggu orang lain yang nggak jelas? Jadi masalahnya bukan kalau kamu menunggu itu berarti kamu masih mau sama dia atau bagaimana enggak, atau kalau kamu sudah nggak mau menunggu berarti hubungan putus, bukan gitu. Nggak sesimpel itu, nggak sependek itu ya pikirannya, please ya. Jadi lebih kepada kalau memang dia nggak bisa kamu nggak bisa menunggu dia, ya kamu banyak bisa melakukan hal lain lah selain menunggu dia, ya. Nggak ada urusan lain entah di dalam hidupmu hanya menunggu dia, ya kan? Lakukan hal yang layak untuk kamu, ya. Dia datang atau enggak kamu nggak perlu. Yang masalah itu adalah harapan, ya. Berharap dia datang itu, berharap dia komunikasi, berharap dia kembali seperti dulu. Itu yang repot. Kalau semesta suruh menuruti semua harapan manusia di dunia, kacau dunia. Ya. Jadi, harapan kubur dulu, ya. Dengan satu keoptimisan, yakin kepada Tuhan akan diberikan yang terbaik. Dia datang atau enggak, itu yang terbaik. Oke? Jadi masalahnya hanya kepada bagaimana manusia itu nafsu, ya. Nafsu ingin dituruti, ingin keturutan harapannya, ingin begini. Kadang-kadang memang sengaja sama semesta diberikan seperti ini untuk biar kamu membuka mata, membuka hati, membuka jiwa untuk kamu yang cocok sama bacaan ini. Untuk tidak terlalu berharap kepada manusia. Nah, intinya itu. Tapi ini apa yang saya sampaikan bisa kamu ambil, bisa enggak ya. Kalau kamu nggak cocok nggak ada masalah kok. Ya. Jadi sarannya gimana sih Bunda? Intinya kamu nggak perlu menunggu karena orangnya GJ. Kecuali orangnya masih ada begini dan begitu. Orangnya GJ sendiri. Sesibuk apapun orang ini walaupun nggak ada kesibukan tetap GJ. Kenapa GJ? Karena orangnya nggak pede. Orangnya bingungan. Lah kamu nunggu orang bingungan nggak stres sendiri dah. Itulah. Jadi tetapkan pilihan untuk kamu sendiri teman-teman. Selamatkan jiwa kamu. Ya, jangan menggantungkan harapan kepada sesama manusia terlalu berlebih. Ya. Kamu harus tahu batasan. Yang bikin batasan siapa? Kamu sendiri. Karena yang tahu kapasitas kamu sendiri. Oke, sekarang kita tanyakan kepada semesta. Apakah kamu perlu menunggu dia atau enggak? Ya, yuk kita lihat. Repot teman-teman kalau orang sudah tidak punya ini ya, greget ya. Gimana? Someone has deeper feeling for you and they are letting on. Ya. Secret admirer, penggemar rahasia. Jadi dalam hatinya dia sayang sama kamu, mungkin cinta sama kamu, mengagumi kamu. Tapi untuk pergerakan dia nggak punya tenaga, ya, nggak punya energi untuk itu, nggak punya keberanian. Jadi ya anggaplah kamu punya seseorang yang pernah atau mungkin sampai saat ini mengagumi kamu, menyayangi kamu, sudah cukup, wes, nggak usah kamu yang berharap. Ya, kayak kamu seorang selebritas ya, yang punya banyak penggemar termasuk dia. Ya biasanya secret admirer, penggemar rahasia itu biasanya tidak semuanya ya, kebanyakan itu punya keberanian untuk menyayangi, punya keberanian untuk mengagumi, mengidolakan, tapi tidak punya keberanian untuk mendekati atau terhubung secara langsung atau lebih jauh. Nah, jadi mungkin dia adalah tipikal yang seperti itu. Ya anggap saja dia penggemar rahasia. Jadi tidak mungkin di awal dia mengagumi kamu, kemudian dia menarik diri. Sekali lagi ya, ketidakpercayaan diri dia sangat besar. Kemudian saya tambahkan lagi untuk pesan semestanya. Apa yang saya sampaikan bisa diambil, bisa diabaikan.
Kalau kamu nggak cocok, ngapain nonton bikin kamu nggak enak ya. Ambil yang enak-enak aja. Begitu pula pesan semesta ini, bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan, silahkan saja. Pesan semesta untuk kamu. Nunggu boleh ya, penasaran boleh. Tapi kalau memang sudah nggak layak lagi untuk ditunggu, ya, pikirkan diri kamu. Hidup kamu tidak tergantung orang lain. Itu lompat tapi yang keluar ini. Let your sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Jadi saya lihat di sini, buatlah dirimu bersinar dan berkilau. Karena sebenarnya memang kamu itu mungkin ya sama semesta ditakdirkan sebagai seseorang yang bersinar sehingga banyak yang mengagumi. Nah, kamu bersinar ya. Kelip ya. Kemudian secret admirer. Banyak yang menggemari ya. Pastinya penggemar mungkin ya, dulu saya suka sama Tomingse, kalian tahu nggak ya? Atau saya dulu suka ini, kemudian pindah lagi saya suka sama ini, nggak suka lagi, biasa, bisa ya. Jadi seseorang yang mungkin pernah mendekati kamu, mengagumi kamu, intens sama kamu, kalau memang kemudian dia mengendur ya, nggak lagi kencang energinya, ya gimana ya, masa kita paksa, ayo kagumi saya terus, kan nggak mungkin ya. Dan masalahnya dia pernah janji, ya sudahlah, janji manusia itu nggak bisa dipegang ya. Dipercaya boleh, tapi terlalu kita berharap sama janjinya manusia, banyaknya kecewa. Seperti yang terjadi sekarang ini, mungkin kamu kecewa sama dia yang dulunya dia baik, kenapa sekarang jadi begini ya. Ya mungkin sebagian besar ini energinya ke kamu melotrok ya. Jadi dulunya kenceng, dicas 100% ya, kemudian baterainya itu ngedrop ya. Apa sih sebenarnya yang membuat ngedrop? Sekali lagi kembali ya, karena kepercayaan diri dia. Mungkin dianggap kamu tidak sepadan dengan dirinya, kamu lebih tinggi, dia lebih rendah, bisa juga itu ya. Jadi sarannya semesta, biarlah dirimu bersinar, ada dia, nggak ada dia, tetaplah bersinar dan tunjukkan pada dunia bahwa kamu tetap bersinar. Oke? Kalau ada yang mengemari kamu, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Termasuk orang ini. Karena kamu bersinar seperti ini, jangan khawatir hanya dengan satu orang yang kita baca ini. Karena pastinya karena kamu bersinar, berkilau di dunia ini, banyak yang suka sama kamu. Tapi aku suka sama dia. Nah, itu tadi nafsu gitu loh. Nafsu kita, ego kita. Kadang-kadang kita itu kalau nggak keturutan ya, stres sendiri. Maka dari itu jangan banyak-banyak keinginan, kemauan, biar nggak stres. Yuk. Jadi saya kira itu saja. Gimana cara personal reading Bunda? Ya, ketik daftar tarot, kirimkan ke WA Kak Flori ya. Bukan DM, bukan di komentar. Nomor WA-nya Kak Flori di mana? Di setiap deskripsi video YouTube ya. Jangan hanya dicari nomor WA-nya. Tapi jangan lupa kalian baca ya. Biasakan membaca. Ya kan bisa WA, bisa ngetik, bisa apa, bisa scrolling ya. Pastinya bisa baca kan. Jadi kalian baca ya aturannya. Kalau kalian bilang hai Kak Flori, selamat pagi, assalamualaikum, mungkin malah nggak kebaca. Yang dibaca dan dibalas itu yang jelas cluenya daftar tarot ya. Lewat WA Kak Flori nanti akan dibalas bagaimana tata caranya untuk bisa ketemu saya langsung. Yang diproses untuk bisa ketemu saya langsung adalah yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ya dibaca. Kalau enggak ya enggak diproses. Untuk pendaftaran. Pembacaan sesuai daftar slot ya. Sesuai slot pendaftar yang terdaftar ya. Jadi bukan ditentukan sendiri slotnya kapan. Oh Bunda, saya bisanya subuh-subuh. Kalau saya dari masjid kita enaknya video call gitu. Enggak bisa, atau sambil nunggu sahur Bunda gitu. Jam kerja tarot saya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Silakan kalian sesuaikan karena saya menggunakan waktu Indonesia bagian barat. Di belahan bumi manapun mengikuti jam waktu Indonesia bagian barat. Jam 3 sore sampai jam 8 malam. Nggak bisa Bunda, saya bisanya pagi. Berarti kita tidak berjodoh. Ya, itu aja.
Yang bisa mengikuti role saya monggo, kita bisa ketemu. Kalau yang tidak bisa, terutama yang sudah baca ya, kalau sudah baca, oh nggak cocok aku, nggak, saya nggak butuh yang, saya butuhnya bukan yang ini, yang begini, saya butuh yang lain, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena kan saya hanya menyediakan yang seperti itu, role saya seperti ini, monggo yang mau silahkan mengikuti, yang nggak mau nggak apa-apa. Oke, jadi itu sih. Semuanya dengan video call, terjadwal, yang jadwalkan Kak Flori, ya. Kemudian jam kerjanya sudah, semuanya berbayar, durasi video call 15 menit dan 30 menit. Oke, itu aja. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, pastikan kalian membaca caption, ya, deskripsi, baca ya, baca. Di sana akan diarahkan, ya. Kalau orang akan tersesat kemana-mana dan bingung karena apa? Karena nggak mau baca. Itu aja. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga bacaan ini menjadi manfaat untuk kamu sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang buang-buang kuota nonton video ini. Jangan lupa di-subscribe, di-follow dan dukung channel ini dengan like, share juga komen. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng dan tanda notifikasinya. Oke, terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa. Bye bye.